Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya menghadiri pendampingan individu bunga saya terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan ini dengan fisik yang sehat. Salawat dan salam juga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tentunya telah membawa perubahan kita kepada kita menuju ke arah kebaikan dalam agama Islam. Terkait pendampingan individu ini nanti kita akan berdiskusi Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita memimpikan murid-murid kita di masa depan. Kita menginginkan murid yang seperti apa? Secara singkatnya itu seperti itu Bapak Ibu. Susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, selanjutnya ada prakata dari pengajar praktik, dilanjutkan prakata dari ibu kepala sekolah, selanjutnya paparan singkat dari saya, dan dilanjutkan penguatan dari pengajar praktik, penguatan dari kepala sekolah, dan yang terakhir doa dan penutup. Sebelumnya kita buka acara hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dalam hati. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai New York, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai New York itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, tapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung tertutup menyanyi di pohon titik angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung tertutup, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Untuk acara selanjutnya yaitu prakata dari pengajar praktik. Kepada Ibu Suranti Inatan ini saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu-ibu, yang kami hormati Bu Azizah selaku calon guru penggerak, dan yang sangat dimuliakan oleh Allah Bapak Ibu guru SDN Kebon Sikap 1. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bersilaturahim bersama, berdiskusi bersama dalam kegiatan seminar kecil gitu ya, pendampingan individu yang kedua. Jadi untuk kedua kalinya kami datang sebagai pengajar praktik mendampingi Bu Azizah yang akan memaparkan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi program guru penggerak itu memang adalah sebuah gerakan perubahan atau
pendidikan, di mana tujuannya memang harus ada perubahan pada sekolah tersebut. Nah, apa yang berubah ini nanti akan kita amati sama-sama dalam visi yang akan dipaparkan oleh Bu Azizah. Visi ini namanya juga visi. Visi itu adalah apa, Bu Azizah? Pandangan ke depan atau sasaran, tujuan dunia. Nafasnya sekolah itu nanti tujuannya adalah ke arah visi. Jadi betul-betul visi tidak hanya berupa slogan yang tertuliskan di mana-mana tetapi tidak bermakna, akan tetapi visi itu menjadi nafas kita. Setiap kegiatan sekolah itu arahnya menuju ikhtiar untuk mencapai visi tersebut, begitu. Nah, prakarsa perubahan sekolah, nah ini karena tadi ada visi, sesuatu visi begitu ya, maka harus ada gerakan apa nih untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, ini nanti akan dipaparkan oleh Bu Azizah dan sama-sama Bapak Ibu. Mohon juga Bu Yayu, mohon nanti diberi masukan sebanyak-banyaknya, dan harapan kita ini tidak berhenti sampai di sini saja pada kesempatan jam ini saja, tetapi bisa terus berprogres untuk diterapkan, begitu nih. Karena kita sebagai lembaga pendidikan tidak mungkin stagnan atau berhenti di tempat, tetapi harus bergerak maju ke depan. Apa yang belum kita lakukan itu harus kita pikirkan. Apa yang belum kita capai harus berusaha kita raih. Kita susun program-programnya sehingga lembaga kita itu akan terus maju. Demikian. Ini kalau secara lingkup kecil ya. Kalau secara lingkup besar, maka pendidikan di Indonesia akan terus maju. Amin. Baik, itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Nanti selanjutnya monggo Bu Yayu, mohon juga memberi penguatan kepada Bu Azizah. Dari kami, saya akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ina sebagai penasihat praktek JPP, yang saya hormati Bu Azizah juga calon guru penggerak. Saya hormati juga Bapak Ibu guru yang telah mendukung kegiatannya Bu Azizah. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kita sampai hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Begitu juga tidak lupa kami junjung junjungan Nabi Muhammad kita ya, yang telah memberikan jalan keterangan dari jalan kegelapan. Baik, untuk hari ini saya diberikan waktu untuk memberikan penyambutan dalam program Bu Azizah, yaitu pendampingan individu yang kedua, yaitu visi prakarsa perubahan sekolah. Jadi untuk kemajuan sekolah ini, maka Bu Azizah membuat program atau visi supaya bagaimana kedepannya untuk hasil dari murid-murid yang ada di sini itu sangat bermanfaat sekali dan banyak diminati oleh wali murid, sehingga nanti kedepannya lembaga di sini akan bertambah berkembang, gitu ya. Jadi bisa berkembang dengan baik untuk sekolah ini. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bu Azizah yang telah bergerak hatinya untuk mengikuti program guru penggerak ya, calon guru penggerak, sehingga di kemudian hari Bu Azizah bisa mengikuti jejak saya sebagai kepala sekolah. Saya doakan Bu Azizah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar, sukses dan barokah, yang terutama barokah. Ya, itu saja. Semoga teman-teman juga mendukung kegiatannya
Bu Aziza sampai tuntas, sampai lulus. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ina yang telah telaten mendampingi Bu Aziza sampai menuju yang diharapkan menjadi sukses dan program. Ya, itu saja sampai dari saya. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ina dan Bu Bayu untuk prakata pendahuluan. Untuk selanjutnya yaitu paparan dari saya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya paham sekali menentukan visi sekolah atau menentukan visi saya sebagai guru untuk visi saya kepada harapan saya tentang siswa saya itu menentukannya memang tidak mudah. Karena pada awalnya kan visi saya itu kan saya pengennya siswa saya itu jadi bertanggung jawab, berprofil pelajar Pancasila, cerdas, tangguh, tanggap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, dan komunikatif yang tumbuh dengan bahagia sesuai pada zaman dan perkembangannya. Namun dari pembelajaran saya di pendidikan itu ternyata ada beberapa terutama pada profil pelajar Pancasila itu memang tidak diperkenankan untuk diikutsertakan dalam sebuah visi. Dirasa kurang begitu, sehingga saya ubah visi saya secara pribadi terkait murid dan pembelajaran, yaitu mewujudkan siswa penuh tanggung jawab, mandiri, kreatif, kritis, kreatif dengan bahagia sesuai pada zaman dan perkembangannya melalui pembelajaran berdiferensiasi, inovatif dan menyenangkan. Saya menyertakan bahagia karena saya rasa anak-anak ini belajar itu harus dengan perasaan yang senang, tidak terpaksa, sehingga mereka ketika belajar dengan senang, tidak terpaksa, hasilnya juga tentu akan lebih luar biasa. Nah, tentunya sebelum visi itu dideklarasikan, telah dikaji kembali menggunakan kanvas akta dan juga bagja. Atap itu yaitu tentang aset, apa yang sudah kita miliki, siswa saya miliki, kemudian apa tantangan yang ada pada masa ini dan juga masa depan. Selanjutnya saya menyusun aksi dan juga pelajaran apa yang saya ambil ketika saya merencanakan aksi tersebut. Nah, dilanjutkan dengan kanvas bagja, dimulai dari membuat pertanyaan apa saja yang saya rencanakan, maksudnya apa saja yang saya inginkan untuk murid-murid saya, kemudian pelajaran apa yang saya ambil mungkin dari kendala hal-hal yang belum tercapai, dan juga kali mimpi. Saya sangat-sangat ingin murid saya yang seperti apa, kemudian saya jabarkan melalui rencana dan saya atur pelaksanaannya. Nah, tentunya dari kanvas atap kita dapat mengenali lebih jauh apa saja aset yang telah kita miliki, tantangannya yang mungkin akan kita temukan, aksi nyata yang dapat kita lakukan, dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran. Dengan kanvas bagja kita mengetahui arah tujuan dengan lebih jelas, karena dimulai dari apa yang kita ingin kita ubah, potensinya dan hasil yang kita inginkan, serta apa yang langkah yang diperlukan dan bagaimana kita menjalankan keseluruhan rencana yang telah disusun. Nah, ini yang sudah saya paparkan di depan, bahwa saya memimpikan murid saya itu penuh tanggung jawab, mandiri, berpola pikir kreatif, yang tumbuh dengan bahagia sesuai pada zaman dan perkembangannya melalui pembelajaran berdiferensiasi, inovatif, dan juga menyenangkan. Tentunya yang harus saya lakukan yaitu di
laksanakan pembelajaran berdiferensiasi tentunya, inovatif dan juga menyenangkan. Dalam artian saya tidak hanya menjelaskan ke anak, tentunya anak juga mencoba, anak juga mengamati video, membaca buku, dan juga melakukan percobaan-percobaan singkat. Yang selanjutnya yang harus saya lakukan tentunya memperbaiki diri agar senantiasa menjadi teladan bagi siswa. Karena saya menyadari betul bahwa saya ini masih sangat jauh dari sempurna, dan bahwa murid-murid itu pasti sedikit banyak, bahkan sangat banyak mencontoh dari apa yang kita lakukan, apa yang kita tampilkan kepada anak. Sehingga saya juga harus terus belajar memahami apa yang diinginkan siswa. Maka pada saat pembelajaran itu saya sering bertanya kepada anak-anak, kita mau belajar bagaimana, dengan cara apa. Misal kita minggu depan itu kita merencanakan untuk mempelajari pengukuran lingkaran begitu. Maka saya tanya ke anak-anak, sampai anaknya mau nyoba langsung atau ada cara lain yang sampai anggap menarik. Nah itu saya mengambil masukan dari anak-anak dengan cara apa mereka mau belajar, agar mereka juga enjoy saat belajar, juga bahagia, sehingga materi itu mereka dapatkan lebih mengenal. Menurut saya begitu. Nah yang selanjutnya mendukung perkembangan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, yang alhamdulillah sekali berkat dukungan dari kepala sekolah. Di sekolah kita ekstra itu sangat banyak sekali, ada pramuka, tari, banjari, bahkan yang terbaru akan kita rencanakan anggar begitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali bahwa minat dan bakat siswa itu didukung perkembangannya. Nah, oke, sekian paparan singkat dari saya, Bapak Ibu. Nah, yang untuk sesi ini dan selanjutnya kita bertanya jawab, Bapak Ibu sekalian. Karena ini lingkupnya adalah visi dan perubahan untuk sekolah, maka mungkin visi saya tentang sekolah dan tentang siswa itu masih kurang sesuai mungkin, atau kurang lengkap, atau mungkin ada yang saya lewatkan. Jadi saya menginginkan sumbangan pikiran dari Bapak Ibu sekalian, kita saling melengkapi. Saya ingin juga mengetahui lebih jauh apa sih murid seperti apakah yang Bapak dan Ibu inginkan itu di masa depan, sehingga kita bisa bersama-sama merencanakan langkah apa yang perlu kita lakukan dan juga bagaimana caranya, dan kita juga berkolaborasi dengan siapa saja gitu. Kita mulai saja sesi tanya jawabnya, Nah, dari pertanyaan pertama ini, kita memimpikan murid yang bagaimana? Kalau saya tadi kan memimpikan murid yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, berpikiran kritis. Nah, dari Bapak Ibu ini pengen murid-muridnya yang bagaimana sih nanti di masa depan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan apa yang sudah didapatkan oleh Bu Aziza mengikuti tentang visi masa depan, di sini berkaitan dengan pertanyaan saya menginginkan murid saya menjadi yang seperti apa. Dari paparan itu mungkin di sini Bu Aziza sudah menuliskan tentang cara pandang atau capaian yang akan dilakukan Bu Aziza, yaitu mewujudkan siswa penuh tanggung jawab, mandiri dan pola pikir kritis kreatif yang tumbuh dengan bahagia sesuai pada zaman tanpa kembangannya melalui pembelajaran berdiferensiasi, inovatif dan menyenangkan. Ini Bu Aziza mungkin ungkapan dari saya, ya. Setelah saya lihat perkembangan melalui ini kan, kalau di pembelajaran ya bukan dari kurikulum Merdeka saja, tapi dari dulu-dulu itu alangkah baiknya kan memang siswa itu dituntut yang aktif, ya. Kalau mungkin
tipikal pembelajaran dulu kan banyak dari bapak ibu guru kita. Mungkin ketika saya di SD sendiri itu kan bapak ibu guru kita itu biasanya paling banyak atau dominan itu kan menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah seperti itu. Tapi kenyataannya pada era atau abad 21 ini pembelajaran abad ke-21 itu siswanya dituntut untuk aktif. Jadi alangkah baiknya di sini zaman dan perkembangan melalui pembelajaran berdiferensiasi dan juga menuntut keaktifan peserta didik. Mungkin di situ lebih ditekankan karena saya sendiri itu pernah pada saat PPG kemarin itu saya dapat pengalaman. Jadi untuk anak itu kan saya waktu itu membuat RPP. Ketika anak itu kita berikan pembelajaran di awal itu keliru sebenarnya. Jadi biarkan anak ini belajar dengan apa yang dia pahami dulu seperti itu. Jadi nantinya guru ini mengarahkan dengan konsep yang benar seperti itu atau mencarikan jalan keluar. Jadi seperti itu. Kalau kita memberikan belum apa-apa, anak dikasih stimulus langsung diarahkan, nanti pemikiran dari anak ini belum apa-apa sudah terarah oleh gurunya. Jadi dia tidak bisa membentuk konsepnya sendiri seperti itu. Jadi mungkin keterlibatan siswa secara aktif ini menurut saya itu juga menjadi fokus dari visi yang mungkin bisa dituliskan dalam pembelajaran masa depan untuk kemajuan SDM Malaysia 1 seperti itu. Terima kasih. Mungkin nanti akan ada tambahan dari ibu guru yang lain. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti ini kita memimpikan murid yang berpikir kritis, kreatif, bertanggung jawab, mandiri, belajar dengan bahagia, dan tambah dari Pak Andre berpartisipasi aktif berhitung ya Pak Andre. Oke, siap. Dari ibu mungkin ada tambahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang saya lihat dari pemaparan Bu Aziza yang tadi dan dari teman Pak Andri itu sudah sangat bagus sekali. Siswa-siswa yang kita impikan atau yang kita harapkan mulai dari berpikir kritis, kreatif, bertanggung jawab, mandiri, dan anak-anak bisa berbahagia di kelas dan juga aktif. Nah, mungkin bisa ditambahkan kita juga menginginkan murid-murid yang beriman. Oke, jadi saya pernah sedikit membaca jika ilmu pengetahuan tanpa agama itu bagaikan orang buta yang berjalan tanpa tongkat. Jadinya atau bisa kita pastikan orangnya sudah buta, nggak ada tongkatnya, pasti nggak bisa berjalan. Nah, jadi beriman itu juga penting di atas segalanya. Mungkin semua, hanya agama Islam ya, semua agama juga pasti mengajarkan yang benar, karena tidak ada satu agama pun yang membenarkan perbuatan yang salah. Jadi mungkin itu bisa ditambahkan, jadi nantinya anak-anak akan jadi paket komplit bagi orang tuanya, juga sudah beriman, pinter. Insya Allah orang tua itu akan mereka akan memimpikan masa depan yang cerah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan dan oleh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali mungkin. Oke, kita tambahkan beriman dan berbudi pekerti luhur, karena anak-anak juga selain memikirkan dunia, mempersiapkan dunia, akhirnya juga tidak boleh dilupakan untuk dipersiapkan. Oke, ada tambahan lagi dari Bapak Ibu? Sambung cekap. Kita lanjutkan tanya jawabnya ke bagian selanjutnya, yaitu poin dengan kita percaya bahwa murid. Nah, selama ini kita percaya bahwa murid adalah murid itu muridnya bagaimana sih? Kalau dari saya pribadi, saya percaya bahwa murid itu bukan anak yang tidak tahu apa-apa. Ya, jadi murid itu adalah seseorang yang sudah punya pengetahuan
memang belum sempurna begitu dan belum mengetahui seluruh bagian. Nah, maka tugas kita itu kan kalau memang membimbing anak-anak agar anak-anak ini lebih paham, lebih bisa terarah gitu. Nah, dari pandangan saya seperti itu, dari Bapak Ibu sekalian ini pripun pandangan Bapak Ibu tentang murid? Percaya bahwa murid itu yang bagaimana sih? Ampun Bu Aziza. Kalau menurut saya, anak-anak itu adalah karakteristik yang unik. Saya masih ingat dulu waktu saya skripsi tentang anak-anak yang saya ambil materi yang identik dengan anak-anak, yaitu permainan. Jadi di situ disebutkan kalau anak-anak itu masuk ke dalam kelas, mereka sudah membawa ide-ide. Jadi mereka itu sudah siap pakai sebenarnya. Cuman hanya tinggal mengungkapkan saja. Mungkin ada anak yang gampang untuk mengungkapkan, ada anak yang pemalu, yang sekiranya dia hanya manut sama gurunya atau bagaimana. Tapi mereka pun sudah punya ide-ide yang kreatif di kepala mereka. Jadi kita tinggal menggali. Nah, nanti bagaimana cara kita menggalinya itu yang akan menentukan pembelajaran di kelas itu modelnya seperti apa. Itu kalau menurut saya. Mungkin nanti ada tambahan lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Taufik. Ada tambahan lagi dari Bapak Ibu? Apun? Oh ya, alhamdulillah. Nah, kita percaya bahwa murid itu satu merupakan anak yang telah dikaruniai pengetahuan meski masih belum lengkap dan juga belum terarah. Dan kita juga percaya bahwa murid itu merupakan suatu individu yang unik yang tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, murid itu tentunya telah memiliki ide yang siap diungkapkan dan digunakan dalam pembelajaran. Nah, seperti yang sudah kita lakukan di sekolah kita itu mengutamakan apa yang selama ini ada di sekolah itu, kalau menurut saya sekolah kita itu sudah mengutamakan kedisiplinan, tanggung jawab, tentunya juga kebersihan dan kerapian, dan juga kegiatan keagamaan itu juga sudah banyak diterapkan, yang dimulai dari doa pagi bersama, dilanjutkan dengan sholat duha yang secara bergiliran. Setelah itu ada pembelajaran. Di waktu zuhur itu juga ada sholat zuhur berjamaah bergantian juga. Nah, itu di sekolah kita itu yang kita utamakan dan itu yang sudah kita lakukan. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Nah, sehingga murid di sekolah kita itu telah sadar betul bahwa kita harus beribadah sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing siswa. Meskipun kita masih kekurangan pelayanan kepada siswa beragama non-muslim yang manggil saya dari itu, tapi anak-anak itu sudah kita arahkan, benar-benar kita arahkan untuk beribadah dengan baik, dan itu mereka sudah sadar itu. Dan juga terkait kedisiplinan, alhamdulillah kita itu kan memang sudah berpakaian itu juga sudah rapi, masuk kelas itu juga alhamdulillah tidak ada yang pernah terlambat, dan menyelesaikan pembelajaran itu juga dengan baik, meskipun masih ada 1-2 anak yang tidak tuntas dalam pembelajaran. Tapi alhamdulillah baik berkat dukungan dan kontribusi dari Bapak Ibu guru sekalian kan siswa-siswa tersebut jadi tuntas begitu nih. Betul ini Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Nah, terkait dengan hal tersebut kan visi dari SDN Inkubasi 1 itu terwujudnya peserta didik yang berintak, berprestasi, kreatif, dan berwawasan global. Ini visi kita saat ini. Dengan visi yang pertama, menanam
kelima, melaksanakan model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Keenam, mengembangkan potensi bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan tujuh, membekali peserta didik yang memiliki karakter cinta tanah air dan kebinekaan serta budaya baik lokal maupun global dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Nah, terkait visi misi tersebut, Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian, apakah visi sekolah kita yang selama ini itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kalau menurut saya sendiri secara pribadi ini sudah selaras. Karena tadi di misi kita itu kan kita juga menumbuhkan siswa itu ditanamkan tentang pemahaman, pelaksanaan, keyakinan agama yang benar. Itu kan yang pertama tadi kita ingin mewujudkan siswa yang memang takwa itu. Dan juga saya juga secara pribadi tadi kan memimpikan siswa yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, berpikir kritis. Itu juga sudah diwakili dengan poin 4. Memberikan bekal peserta didik supaya memiliki jiwa siap belajar yang berkompeten nanti, kompetennya ini. Nah, yang selanjutnya kan saya juga memimpikan bahwa siswa itu harus belajar dengan bahagia. Yang alhamdulillah juga sudah ada di misi SMP Konsiku 1 itu nomor 5 tentang pelaksanaan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kalau menurut saya sudah sesuai. Menurut Bapak Ibu sekalian pribadi sesuai ekonomi. Oke, alhamdulillah sudah masuk semua aspek ya. Berarti apa yang kita inginkan, apa yang saya dan Bapak Ibu inginkan itu sudah ada pada visi SMP Konsiku 1 sehingga tidak ada yang disesuaikan atau ditambahkan ya Bapak Ibu. Insya Allah cukup ya. Nah, tentunya kalau misi itu kan secara global ya, yang dipaparkan adalah misi secara global. Nah, ini kita diskusikan kembali nih Bapak Ibu. Sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi. Saya awali dengan murid yang datang tepat waktu. Sikap apa saja ini yang dapat kita jadikan tolak ukur bahwa misi kita itu berhasil. Monggo saya mengharapkan tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Persilakan. Benar, untuk sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi di sini tadi sudah disinggung terkait dengan visi. Yang saya garis bawahi ada berintak, berprestasi, kreatif, dan berwawasan global. Ya. Dari wujudnya ini mungkin berjejak. Yang pertama di sini murid datang tepat waktu ini adalah penerapan dari visi. Ya, jadi visi sendiri itu kan langkah-langkah yang kita ambil biar visi ini dapat terlaksana. Ya, dari beberapa ini mungkin kegiatan kita antara lain kan ada termasuk siswa-siswa memimpin doa ya, kalau kita lihat. Jadi beriman dan bertakwa di sini jadi dibuktikan dengan setiap pagi anak-anak diajarkan oleh petugas ya untuk memimpin doa. Ini kan juga termasuk dari pembiasaan yang nantinya biar anak ini membudaya, intinya kan seperti itu. Jadi anak itu sudah dilatih untuk memimpin teman-temannya. Terus kedua, berprestasi ini mungkin berkaitan dengan akademik dan non akademik. Terakhir kita sediakan mungkin ekstrakurikuler dan lain sebagainya, itu yang sudah mewadai itu semua.
Jadi kegiatan-kegiatan yang terakomodir dari kegiatan ekstra itu sudah mencerminkan upaya dari itu yang kita lakukan. Ya. Kreatif ini menekankan mungkin pada sistem pembelajaran yang ada di kelas-kelas. Contoh misalkan tadi dijelaskan pembelajaran diferensiasi. Itu sebenarnya kalau menurut saya pembelajaran seperti itu dibutuhkan untuk keterampilan APK 21. Kenapa? Karena sekarang itu kalau kita lihat secara seksama, SD itu sudah di SK ada tidak itu sifatnya itu harus menerima siswa berkebutuhan khusus atau yang memiliki kekhususan. Nah, itu dengan adanya pembelajaran sistem diferensiasi, paling tidak anak-anak yang memiliki kekhususan yang bisa kita tangani itu bisa terakomodir dalam bidangnya. Berwawasan global ini berkaitan dengan perkembangan zaman kemarin ini sempat kita gunakan, jadi berkaitan dengan global atau dunia ini kan berkaitan dengan iptek sebenarnya. Ya. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi poin yang sangat penting bagi saya. Bahkan juga kemarin berkat pandemi itu kan kalau menurut saya sistem pembelajaran yang ada selama ini dirubah sistemnya semua. Ya. Jadi kalau mungkin menurut saya untuk visi ya yang perilaku anak-anak tadi ini kalau bisa itu berkaitan dengan berkewawasan global ya, termasuk juga perkembangan IT dan lain sebagainya. Ini mungkin lebih ditekankan dengan menerapkan tugas-tugas anak-anak yang berkaitan dengan IT seperti itu agar apa peserta didik kita itu tidak ketinggalan kata saya. Jadi pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi itu juga harus ditekankan, tapi dengan bimbingan dan pendampingan guru dan juga orang tua seperti itu. Jadi kalau kita larang nanti takutnya lulusan kita itu malah gaptek kesannya seperti itu. Jadi kita arahkan karena kita juga tidak bisa menolak perkembangan zaman yang ada seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Andi. Jadi sikap perilaku murid yang mencerminkan visi sambil kita rumuskan di Bapak-Ibu, dimulai dari siswa murid datang tepat waktu, siswa memimpin dan berdoa dengan khusyuk bersama dengan teman-temannya, mengikuti pembelajaran dengan baik, berpakaian rapi, melaksanakan kegiatan kami dengan baik, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhannya. Dan yang terakhir, murid menyelesaikan tugas melalui optimalisasi bantuan IT dengan pendampingan orang tua. Yang tentunya dari paparan Pak Andri tadi juga sudah menyinggung tentang sikap dan perilaku guru yang mencerminkan visi. Oke, dimulai dari guru datang tepat waktu, guru ramah kepada anak, guru melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi, dilanjutkan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran Python, guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Untuk sikap dan perilaku guru ini apa ada tambahan? Monggo barangkali Bu Novi, Bu Sri atau Bu Sintia. Mungkin saya coba menambahkan untuk sikap dan perilaku guru ya. Itu tadi sudah disinggung datang ke waktu, ramah kepada anak, pembelajaran lainnya. Mungkin ini guru yang melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan yang tingkatnya. Jadi kan guru memberikan contoh untuk pelaksanaan mungkin sholat duha atau sholat berjamaah seperti itu. Jadi kan tetap
Ya, sebenarnya sudah ada dibimbing oleh guru agama biasanya, tetapi kan alangkah baiknya kita juga mendampingi anak-anak juga pada proses pelaksanaan sholat duha tersebut. Jadi disempatkan waktunya, jadi ketika guru memberikan contoh mungkin anak-anak akan berpikir guru aja sholat, masa aku nggak sholat. Nah, jadi nanti impaknya juga masuk. Dan terima kasih Bu Aziz. Oke, terima kasih banyak Bu Novi. Kami tambahkan dengan guru memberikan contoh pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti menjadi imam atau bersama dengan siswa melakukan kegiatan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah yang tentunya juga dimulai dari dalam diri itu sendiri, memotivasi peserta didik juga agar mengikuti kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah sikap dan perilaku wali murid yang mencerminkan visi. Ini memang kita akan mengharapkan bahwa wali murid itu selalu mendukung kegiatan sekolah di Bapak Ibu, dan alhamdulillah melalui komite sekolah yang luar biasa, kegiatan sekolah kita memang selalu didukung, alhamdulillah seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Nah ini kita sampai di sini. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Karena menurut saya kan kegiatan kita itu kan sudah mencerminkan impact tadi, sudah ada impactnya, pembelajaran juga sudah baik kan. Nah ini barangkali dari Bapak Ibu sekalian itu ada ide perubahan baru. Nah kalau dari saya, ide perubahan baru yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi itu, saya kemarin itu melakukan kegiatan imitasi. Imitasi itu singkatan dari 15 menit membaca dan berdiskusi. Jadi siswa di kelas saya itu pada hari-hari tertentu 2 hari sekali itu kita membaca berita begitu, membaca berita dibaca salah satu siswa, kemudian siswa yang lain itu memberikan pertanyaan terkait berita yang dibacakan. Nah ini tujuan saya kan karena mengingat evaluasi di sekolah kita yang kemarin itu di poin literasi dan numerasi itu masih kurang, itu yang melatar belakangi saya melakukan kegiatan imitasi. Nah satu lagi kegiatan yang saya impikan untuk kita dapat kita lakukan itu melakukan kembali pembacaan Istighfar yang dulu itu sudah pernah kita lakukan pada saat pelajaran agama, tapi sekarang ya sepertinya tidak dilakukan kembali. Nah itu yang ingin saya diskusikan dan kita lakukan bersama dengan rekan yang lain. Pripun Bapak Ibu sekalian terkait kegiatan yang saya rencanakan itu dan beberapa sudah saya lakukan itu untuk kelas lain kira-kira bisa buat kita lakukan bersama. Mungkin untuk yang kegiatan imitasi itu bisa dilakukan mungkin di berbagai jenjang kelas Ibu Azizah. Atau mungkin nanti kalau panjenengan baca berita, mungkin kalau yang di kelas rendah bisa seperti bercerita begitu atau bagaimana. Kalau anak kecil mungkin tidak terlalu tertarik dengan berita seperti ini. Mungkin kalau cerita atau maksudnya dia bercerita tentang kegiatannya, kemudian didiskusikan atau mungkin teman-temannya bertanya, apa bisa seperti itu, atau mungkin anak-anak membaca buku cerita atau buku apa saja, kemudian didiskusikan dengan temannya gitu. Ya Bu Novi, kalau menurut saya kelas kecil dengan usulan dari Bu Novi membaca cerita buku atau dengan bercerita kegiatan sehari-hari itu juga bagi saya, menurut saya itu juga berliterasi. Karena anak-anak kan menceritakan kembali kegiatannya itu sebagai bisa dikatakan bisa bercerita itu aja kan mereka sudah ada literasi yang mereka juga mereka lakukan melalui kehidupannya. Jadi dia bisa melakukan diaplikasikan tata tertib jadwal harian mereka itu sudah mereka lakukan intinya ketika mereka sudah bisa menceritakan tentang kegiatannya sehari-hari. Bisa memang Bu dengan bercerita tentang isi buku. Jadi mungkin dibantu Bu Novi untuk menentukan bukunya di rumah atau anak-anak menentukan sendiri.
mungkin lebih baik jika mereka menentukan hal sendiri karena akan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi biar bisa mereka punya dia berpikir berpartisipasi aktif tadi. Jadi bukan hanya masih dengan berhubungan dengan visi sekolah, ya tadi kan ditambahkan anak-anak berpartisipasi aktif itu. Jadi mungkin bisa dibuat mereka memilih bukunya sendiri, atau mungkin dibuat seperti semacam di awal permainan, atau temannya yang memilihkan buku atau bagaimana, itu juga bisa jadi benar-benar menarik minat mereka untuk mau membaca buku atau mau bercerita. Karena kalau anak kecil kalau disuruh cerita mereka akan sangat senang sekali. Siap. Ya, alhamdulillah. Ya, masih sangat luar biasa. Ya, jadi ini bisa segera kita lakukan bersama ya Bapak Ibu. Untuk kegiatan imitasi dengan kelas kecil itu bercerita tentang isi buku, dan kelas besar adalah membaca berita kemudian ditanggapi oleh teman. Untuk kegiatan membaca kembali juz 31 pelajaran agama ini bisa deh kita kecil. Alhamdulillah. Ada kegiatan lain yang masih ingin kita lakukan Bapak Ibu, mungkin dari keinginan Bapak Ibu yang belum kita lakukan di sekolah gitu selain ini? Yang untuk membaca juz 30 yang sudah dilakukan oleh kelas 4, tetapi bukan saat pelajaran agama. Jadi ketika mereka datang terlambat langsung baca juz awal. Jadi semacam dibuat punishment, tapi juga anak-anak ditarik minatnya untuk, bukan berarti kita membenarkan mereka terlambat, bukan. Cuman mungkin itu soalnya kan ada yang ngajinya males, jadi mereka biar tambah lancar bacaannya dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, berarti ini sudah bisa mulai kita lakukan begitu di Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan langkah konkret kegiatan prakarsa perubahan. Berarti kegiatannya ada lagi ini mau bantu. Silakan Pak. Oke, Pak Bagus ini semoga Pak Bagus. Mungkin sikap perilaku tadi kami dengan visi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama dengan visi sekolah, di mana kita sebagai tentunya kelas 4 pada saat pelajaran P5 sekarang, guru-guru merdeka, di mana P5 kita sekarang itu adalah mengumpulkan sampah plastik yang bisa didaur ulang. Semoga kita kelas 4 untuk mencontohkan di kelas-kelas lain bagaimana kelas-kelas lain bisa mencontoh mengumpulkan barang-barang yang bisa didaur ulang. Jadi kelas-kelas lain bisa mengumpulkan sampah-sampah yang bisa berharga, yang bisa bernilai ekonomis gitu. Mungkin itu aja. Ya, alhamdulillah. Teman sangat bagus deh. Daur ulang sampah dimulai dari kelas 4 melaksanakan kami kelas 4 deh. Dibantu kelas lain, tapi masih mungkin kontribusinya masih belum seberapa gitu Pak Bagus. Ya. Berarti kontribusi dari kelas lain yang perlu ditingkatkan, karena kan memang sebelumnya anak-anak kan istilahnya masih membantu kelas 4 gitu. Jadi kelas 4 yang mengambil dari kelas-kelas. Jadi besok mulai besok atau bisa kita dibuat data pikir gitu Pak Bagus, untuk kelas berapa yang hari ini mengkoordinir pengumpulan sampah pribadi. Ya, dari hari apa biasanya kan kita ada 2 rukun kelas 4A, nanti dijadwalkan dari hari Senin sampai hari Rabu, itu 4A yang buka di kelas 1 sampai kelas 3, terus selanjutnya hari Kamis sampai hari Sabtu disampaikan itu kelas 4 di kelas
5 sama 6 gitu. Oh gitu, nggih. Siap. Nggih, kita berkolaborasi berarti nggih Bapak. Nggih. Nggih, terima kasih banyak. Nggih, matur nuwun. Nah, ini berarti langkah konkretnya kita awali dengan tadi kan kita berarti kalau pagi hari itu kan kita berdoa pagi bersama, setelah itu kan anak-anak pembelajaran gitu nggih. Berarti untuk yang pendapat pembelajaran agama itu juga ditambah dengan membaca juz 30 itu nggih. Nggih, dilanjutkan dengan sholat duha sesuai dengan jadwal. Setelah itu ada pembelajaran begitu nggih. Nanti duhur itu juga sudah ada anak yang azan. Oke, maaf, setelah yang tidak agama berarti bisa kita kegiatan yang limitasi nggih. Yang tidak membaca juz 30, kita kelas yang lainnya itu kegiatan limitasi. Berarti ketika istirahat kita sudah mulai lakukan pengumpulan sampah itu Pak nih, daur ulang sampah ya. Nah setelahnya nanti zuhur ada yang azan, dilanjutkan sholat zuhur berjamaah dan pembelajaran selesai. Begitu ya Bapak Ibu. Nah berarti bisa saya simpulkan visi dan misi sekolah kita itu sudah selaras dengan apa yang kita impikan tentang murid. Nah alhamdulillah juga sebagian besar kegiatan yang mendukung visi dan misi itu sudah kita lakukan, sudah kita budayakan, tinggal menambah poin kegiatan limitasi, kegiatan membaca juz 30 dan juga kegiatan daur ulang sampah yang sebelumnya itu dipromotori oleh kelas 4 dengan bantuan kelas lain, tapi kalau sekarang kita seluruh kelas berkontribusi begitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sekian paparan dan tanya jawab. Ya, untuk selanjutnya agendanya adalah penguatan dari pengajar praktik kepada Ibu Tina, kami persilakan. Alhamdulillah. Kita berdoa untuk Aziza. Diskusi yang sangat menarik Bapak dan Ibu. Bisa dibuka ya. Ya, visi sekolah ya. Tentunya peserta didik bertingkat berprestasi kreatif dan berwawasan sosial. Kemudian yang di bawah itu adalah misinya. Misi itu adalah cara supaya visi kita itu tercapai. Jadi setelah visi dan misi ini, kemudian itu ada satu lagi. Mungkin bisa ditambahkan karena kita itu berfokus pada kualitas lulusan kita ya. Kalau di 8 standar itu kan ada jadi bisa ditambahkan kelulusan kita itu targetnya seperti apa, atau kalau boleh dibilang quality insurance, jaminan kualitas SD Kebonanan 1, Kebon Siket 1 itu apa? Bisa ditambahkan begitu dengan berdasar pada visi kita. Nah itu misalnya berintak begitu ya, berintak beriman dan takwa kan berarti. Jadi pastikan bahwa kelulusan dari sikap 1 itu melaksanakan sholat karena kita umum ya, berarti melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh sesuai agama dan kepercayaannya. Bisa begitu. Atau dari yang sungguh-sungguh itu bisa lebih didetailkan lagi apa bahasanya? Ibadah betul. Ya mungkin religius sesuai dengan agamanya ya. Siswa benar-benar religius sesuai dengan keyakinannya, itu seperti itu. Nah, kemudian apalagi nih? Jadi satu-satu bisa di breakdown target kelulusan kita itu apa? Kalau tadi mungkin bagus juga karena visi itu tidak hanya untuk siswa, tetapi untuk semua warga sekolah, baik guru maupun orang tua. Tetapi kita akan lebih fokusnya itu
kepada siswa dahulu. Karena untuk mewujudkan siswanya saja itu akan banyak dan butuh penguatan pengawalan secara rutinitas di dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Jadi tidak mudah untuk dilaksanakan. Kalau yang untuk guru dan untuk orang tua mungkin itu dikawal nanti dengan kepala sekolah langsung yang menghandle guru-guru, bagaimana dalam mencerminkan visi sebagai teladan itu, apakah guru-gurunya itu sudah bisa dicontoh untuk menerapkan visi tersebut atau belum, itu nanti Bu Yani yang mengawal. Jadi mungkin peranannya itu untuk perubahan secara realnya itu kepada siswanya dulu, Bu Aziza. Terus kemudian juga kepada orang tua ini mungkin pada waktu orientasi di awal itu kan, kalau ada siswa baru kita di awal masuk itu selalu ada orientasi untuk siswa baru. Orang tua itu kita paparkan visinya, harapannya itu semuanya itu satu langkah. Jadi tadi teman saya di breakdown satu-satu untuk targetnya. Misal nih berprestasi berarti siswa diharapkan apa nih? Seperti itu. Berprestasinya itu sampai apa? Apakah harus mendapatkan penghargaan? Ataukah berprestasi itu terus menjadi lebih baik? Itu juga prestasi. Nah, itu bisa di breakdown satu-satu lagi. Kreatifnya juga demikian, berwawasan globalnya juga demikian. Jadi lebih detail anak-anak itu nanti sosoknya jadi seperti apa nih? Itu kemudian yang selanjutnya oke, saya sedikit menanggapi tentang punishment ya. Punishment itu kita harus berhati-hati dengan bahasa hukuman. Karena bahasa hukuman untuk sekarang era merdeka belajar, era siswa untuk tidak boleh takut, tidak boleh belajar dalam tekanan. Ini kita harus berhati-hati dengan bahasa atau istilah hukuman, punishment atau sanksi barangkali. Ada yang lebih halus mungkin yang bisa diterapkan, itu konsekuensi. Jadi sebetulnya kalau terlambat kemudian menghafal surat-surat juz 30 itu termasuk konsekuensinya apa buatannya? Karena terlambat maka menghafal juz 30 bisa begitu. Termasuk bagian yang sinkron apa buatannya dengan yang tidak tertib tadi, ketidaktertibannya, ataukah mungkin karena terlambat maka pulangnya diakhirkan. Mana yang lebih tepat? Pulangnya diakhirkan. Seperti itu. Jadi pastikan konsekuensi Ananda ketika mereka itu belum tertib, bukan mereka ini ya, anak-anak itu hanya butuh diingatkan, dikawal seperti itu, seolah mereka paham. Jadi harus yang sesuai dengan ketidaktertibannya. Tidak mengerjakan PR, terus kemudian berdiri di depan diangkat satu kaki, itu termasuk konsekuensi maupun hukuman seperti itu. Hukuman jadinya beda dengan konsekuensi. Kalau tidak mengerjakan PR, maka waktu istirahatnya diambil untuk mengerjakan PR. Seperti itu tidak apa-apa. Jadi itu akan lebih ramah dan mungkin tidak perlu maksudnya jangan menjadikan momok ya. Jadi itu harus disosialisasikan. Nah, karena tadi tidak mengerjakan PR, berarti PR ini tetap harus dikerjakan karena ini wajib semuanya mengerjakan. Ayo dikerjakan waktu istirahat ya. Kenapa kok waktu istirahat? Kalau waktu pelajaran maka akan
sebagai punishment. Kalau mohon maaf, jadi misal membaca surat-surat pendek itu kemudian menjadi punishment, mereka akan berpikir aku dihukum gak enak apa jus 30 itu kayak sebagai hukuman begitu ya. Padahal itu sebuah ibadah gitu. Itu sebanyak pahala ketika kita membaca jus 30. Nah ini kita sangat berhati-hati untuk menerapkan itu. Biasanya ini forum begitu kita adu debat tidak apa, adu komunikasi ini konsekuensi yang cocok apa. Satu yang jelas memang harus sebanding sesuai dengan ketidaktertiban yang itu ada. Dan anak-anak itu bukan karena mereka kita tidak boleh melabel mereka itu nakal, mereka itu tidak pandai misalnya, itu tidak boleh. Jadi yang ada mereka yang belum tahu, mereka yang belum paham, karena memang seperti itu kondisinya. Anak-anak itu masih usia berapa? Dari 7 sampai 12 tahun yang belum punya pengalaman apa-apa. Nah, jadi kita pastikan anak-anak itu kesalahan-kesalahannya itu tidak langsung direspon dengan sebuah amarah seperti itu. Tapi dipahami dulu, didengar dulu kenapa dia lakukan itu. Biasanya kan kita ketemu malah gitu ya. Itu sepolos itu begitu. Dan itu sesuatu yang membahayakan. Tapi ternyata bayangannya tidak seperti bayangan kita. Kalau secara umum sudah bagus semua Pak Riza. Ya, yang lain tadi tanggapan dari kami mungkin nanti di luar forum ini nanti bisa kita diskusikan. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih. Monggo Yati teman-teman. Oke, terima kasih. Sangat bagus sekali tadi paparan dari Bu Aziza sebagai CGD dan Bapak Ibu Guru, masukan saran dari kita juga sangat bagus sekali, termasuk tentang punishment tadi yang ditekankan bagaimana supaya tidak menjadi salah paham ya Bu ya. Kenapa? Biar kalau merasa bersalah tidak merasa dihukum, padahal itu sudah diberikan konsekuensi Bu ya. Kalau melanggar itu bagaimana anak tetap melaksanakannya itu dengan nyaman ya, tidak merasa dihukum tapi merasa itu adalah suatu pendidikan atau ilmu ya, atau ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Itu aja. Terima kasih banyak Bu Ina. Mohon maaf apabila selama mendampingi Bu Aziza jenengan sudah melakukan dengan baik, dengan sabar dan telaten. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Aziza yang telah berusaha untuk merubah visi sekolah yang kurang sempurna untuk disempurnakan. Terima kasih juga dengan dukungan dari Bapak Ibu Guru semua. Ya, itu saja. Sedikit lagi menambahkan tadi disampaikan Pak Andre tentang kita maksudnya tidak boleh ngekoi ngoten ya Pak. Jadi anak dikasih langsung cucu-cucu kita menerangkan ngoten ya. Jadi memang kalau kita mengajar itu wajib kita membuat perencanaan, tidak boleh tidak. Dari perencanaan itu kita bisa ngereng-reng langkah-langkah kita ini apa. Kalau nggak direng-reng itu biasanya tahapannya itu ada yang terlewat. Kita mau ujung-ujung begitu. Tapi beda ketika kita sudah persepsi misalnya. Anak-anak bisa kita jadi kita tampilkan videonya dulu. Nah, dari sini nanti anak-anak diajak mengamati apa sih yang mereka tangkap dari video ini misalnya. Nah, setelah diamati maka akan mereka biasanya
kok bisa begitu, kok bisa begini gitu. Akhirnya mereka mencoba, kita stimulus untuk mereka bereksperimen. Oh iya, kenapa ya kok bisa begini ya? Akhirnya yuk kita coba kupas, yuk kita dengan kelompok misalnya. Kemudian mereka berusaha mengumpulkan data dari pendapat masing-masing teman-temannya ini. Mereka berusaha mengumpulkan data, kemudian mereka mengkomunikasikan dengan bahasa mereka sendiri. Nah, ini akan lebih menarik dan akan lebih tertanam dalam jangka waktu yang lama, yang akan mereka ingat sepanjang waktu, daripada kita ngekoi, daripada kita menyampaikan terus ngajar terus ngerti nggak ngerti sampai arek ngantuk-ngantuk, kita sendiri yang berbicara. Itu tidak akan bermakna, tidak akan tahan lama. Nah, ketika mereka mengalami sendiri, bereksperimen sendiri, mengamati sendiri, insya Allah itu akan tertanam lebih lama. Kalau bahasa di K13 itu apa namanya, scientific approach ya, scientific approach, pendekatan scientific ya. Jadi observasi, terus kemudian menanya, mengumpulkan informasi, kemudian mengelola informasi dan mengkomunikasikan. Baru kemudian disimpulkan oleh anak-anak sendiri berdasarkan arahan dari gurunya. Itu sangat-sangat baik. Jadi ini mulai kita budayakan, mungkin pembelajaran kita tidak boleh sistem apa namanya satu arah ya, hanya mendengar dari guru saja, anak-anak mengerjakan soal gitu. Ini tidak akan berdampak apa-apa kepada anak. Saja atau dulu. Oke, terima kasih Bu Ina. Jadi intinya yang ditekankan pada saat pembelajaran kepada anak-anak diberi rangsangan dulu. Setelah itu kalau sudah diberi rangsangan, dengan otomatis anak-anak merespon. Nah, itu nanti dengan responnya anak-anak itu nanti guru bisa menjelaskan apa yang akan diajarkan pada saat itu. Gitu, nggih. Terima kasih Bu Ina untuk arahannya dan masukannya. Saya mohon maaf selama mulai pagi tadi sampai hari ini mungkin pemaparan Bu Aziza ataupun teman-teman kurang bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ina dan Bu Yayu. Terkait hukuman itu memang kita di JGB juga belajar Ibu terkait tentang segitiga restitusi, bahwa kita juga harus memposisikan diri, jangan sampai kita jadi penghukum, tapi sebaiknya setidaknya kita harus menjadi teman, posisi teman, bahkan syukur-syukur kalau kita bisa jadi posisi manajer gitu dengan anak-anak. Jadi anak-anak tidak merasa terhukum, tapi mereka akan menyadari konsekuensi apa dari perbuatan mereka. Alhamdulillah. Oke, matur nuwun. Karena keseluruhan acara sudah selesai Bapak Ibu sekalian, maka bisa kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.